Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai mega merger startup terbesar di Indonesia, yaitu Goto Group. Goto Group adalah perusahaan Indonesia hasil gabungan dari startup besar yaitu Gojek dan Tokopedia. Goto Group resmi bergabung pada 17 Mei 2021 di Jakarta. Nah, berikut adalah jajaran manajemen dari Goto Group. Yang pertama yaitu CEO dari Goto Group, Andre Sulistyo. Yang kedua, Presiden dari Goto Group, Patrick Chow. Yang ketiga, CEO dari Tokopedia, William Tanuwijaya. Dan yang terakhir, CEO dari Gojek yaitu Kevin Alwi. Selanjutnya, mari kita lihat masing-masing dari Gojek dan Tokopedia. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Selanjutnya yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan toko daring. Tokopedia didirikan pada 17 Agustus 2009 di Jakarta oleh William Tanuwijaya. Nah, berikut adalah fakta-fakta menarik terkait mega merger startup terbesar di Indonesia ini. Yang pertama, Goto memberikan kombinasi layanan e-commerce, on-demand, serta layanan keuangan dan pembayaran pertama di Asia. Ekosistem Goto Group mewakili 2% dari total produk domestik bruto dari Indonesia dan berkembang untuk melayani lebih dari 270 juta konsumen di Indonesia. Goto memberikan peluang lebih banyak untuk menjadi mitra driver, UMKM, dan bentuk wirausaha lainnya. Perusahaan mengakuisisi 99,99% kepemilikan efektif di Tokopedia. Perusahaan tersebut mengakuisisi pada bulan Mei tahun 2021 dengan tujuan akuisisi untuk mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia. Akuisisi tersebut dilakukan dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp113.205,4 miliar yang terdiri dari 1.406.287 lembar saham perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp108.871,8 miliar. Kemudian, pergantian penghargaan berbasis saham dengan nilai wajar sebesar Rp1.846,4 miliar dan imbalan tunai yang dibayarkan kepada otoritas pajak sebesar Rp2.487,1 miliar. Dalam akuisisi tersebut, perusahaan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis, di mana saham perusahaan yang diterbitkan pada transaksi tersebut harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar saham perusahaan diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh nilai independen. Dalam hal ini dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia dalam laporannya tanggal 14 Desember tahun 2021 dengan tanggal valuasi 17 Mei 2021. Kemudian terkait dengan nilai wajar perusahaan, perusahaan melakukan pengukuran terhadap nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dari transaksi kombinasi bisnis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi adalah sebesar Rp22.651,4 miliar. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kinerja Goto. PT Goto, Gojek Tokopedia, Tbk. Seperti yang kita tahu sebelumnya, PT Goto ini itu merupakan perusahaan merger antara Gojek dan Tokopedia. Baru terjadi penyatuan perusahaan pada bulan Mei 2021. Nah, berikut kita akan lihat kinerja Goto selama setahun terakhir. Nah, untuk kinerja Goto itu terdapat peningkatan pendapatan bruto hingga 53% menjadi 5,2 triliun. Nah, pendapatan ini ada di kuartal 1 tahun 2022. Angka rate Goto juga naik dari yang asalnya 3,5% menjadi 3,7%. Hal itu berkat adanya monetisasi segmen e-commerce dan on-demand yang semakin optimal. Nah, selain itu, ada juga kenaikan nilai transaksi bruto yang mencapai 46% menjadi 140 triliun secara year on year atau year. Nah,
Untuk Goto sendiri itu karena aplikasinya sudah ada dari 2018, aplikasi Gojek tersendiri dan Tokopedia tersendiri pada tahun 2018 karena aplikasi sudah ada, nilai belanja konsumen itu naik hingga 6,8 kali di tahun 2021 dibandingkan sejak awal mereka menggunakan aplikasi. Nah, hal ini tuh menyatakan bahwa nilai belanja penggunaan Gojek dan Tokopedia itu semakin meningkat. Lalu Goto sendiri nilai transaksinya tumbuh 46% di tahun 2021, lebih tinggi daripada perusahaan lain yaitu Bukalapak yang mencatat pertumbuhan TPV sebesar 44% di periode yang sama. Baik, selanjutnya mari kita membahas tentang apa itu saham. Saham merupakan instrumen ekuitas perusahaan atau penambahan modal dan dikelola oleh perusahaan akan menjadi aset yang menguntungkan bagi perusahaan. Maka orang yang membeli saham perusahaan, ia akan memiliki sebagian kepemilikan perusahaan. Nah, kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan pengendali serta non-pengendali. Kepentingan pengendali akan dimiliki oleh investor, sedangkan non-pengendali biasanya dimiliki oleh masyarakat umum yang membeli saham dengan jumlah yang lebih sedikit tentunya. Nah, pemegang saham Goto itu dibagi menjadi dua, yaitu pemegang saham STHSM serta non-STHSM. STHSM merupakan saham dengan hak suara multiple, yaitu pemegang saham ini memiliki hak suara yang lebih banyak. Baik, yang pertama pemegang sahamnya ialah Andre Sulistyo dengan pemegang saham A dan B1 dengan kepemilikan dan hak suara sebagai berikut. Yang kedua, Kevin Brian Alwi dengan jenis saham A dan B1 adalah sebagai berikut. Ketiga, William Tanuwijaya dengan kepemilikan saham A dan B1 serta hak suara sebagai berikut. Nelisa Siska Juminto dengan kepemilikan saham A dan B1-nya dengan sebagai berikut. Dan yang terakhir, PT Saham Anak Bangsa memiliki saham B1 yang memiliki hak suara tertinggi. Adapun yang on STHSM ialah Garibaldi Thohir, Goto People First Fund, SPF GT Subco Singapura, Taobao China Holding Limited, lain-lain yang sahamnya kurang dari 5%, masyarakat. Adapun indeks harga saham Goto mengalami penurunan pada 5 hari terakhir ini. Di sini kita akan membedah laporan keuangan PT Goto, Tokopedia yang baru aja ngerilis laporan keuangan mereka untuk periode kuartal 1 2022. Banyak banget nih pemberitaan tentang Goto yang mencatat kerugian 3,5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kita langsung aja ke bagian laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, konsolidasian. Laporan keuangan ini bisa kalian dapetin di website resmi Goto atau di website IndeX. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh, bagian pendapatannya mencatat pertumbuhan 65%, yaitu hampir 1,5 triliun. Naik dari periode yang sama di tahun lalu yang hanya 905 miliar. Namun, di total beban, di luar beban keuangan Goto itu membengkak 206%, yang tadinya 3,4 triliun menjadi 9,29 triliun pada kuartal 1 2022. Kalau kita lihat beban pokok penjualan dan pemasaran ini naik 8 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Akibat kenaikan beban biaya yang fantastis ini, rugi sebelum pajak yang dibeban Goto itu membengkak menjadi 6,63 triliun. Kenaikan dari sisi pendapatan dan beban biaya Goto ini ada kaitannya dengan aksi merger. Sebelum menjadi Goto, Gojek dan Tokopedia adalah entitas bisnis yang terpisah. Kedua startup ini baru aja merger pada Mei 2021, sehingga bisa dipastikan kalau laporan keuangan Goto pada Maret 2021 ini belum mengkonsolidasi laporan keuangan Tokopedia. Sehingga wajar setelah aksi merger tersebut terjadi pembengkakan dari sisi top line dan bottom line gitu.